Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang PowerPoint kami yang berjudul Struktur Sastra dalam mata kuliah Teori Sastra, yang dimana dosen pengampu adalah Ibu Muyasaroh SSMPD. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 2A. Yang pertama yaitu Syaftina Nur Khalifah, yang kedua Khairul Rijal, yang ketiga Nala Inayah, dan yang keempat adalah Sita Mutahharoh. Baik, langsung saja, ini adalah penjelasan dari kelompok kami tentang struktur sastra. A. Pengertian struktur. Saat menghadapi karya sastra, seorang penikmat atau pembaca akan berhadapan dengan sebuah struktur kehidupan yang imajinatif yang bermediumkan bahasa. Struktur sastra itu sendiri. Yang dimaksud dengan struktur sastra di sini adalah susunan, penegasan, dan gambaran semua materi serta bagian-bagian atau elemen yang menjadi komponen karya sastra dan merupakan kesatuan yang indah dan tepat. Abrams dalam Jabrohim 2001-167. Struktur karya sastra itu merupakan suatu kesatuan yang bulat dengan unsur-unsur pembangunnya yang saling berjalinan. Juwondo dalam Jabrohim 2001-54. Slide berikutnya. B. Struktur sastra. Piaget 1995-312 menjelaskan bahwa ide tentang strukturalisme berkembang dari 3 hal, yaitu totality, transformation, dan autoregel. Yang pertama, totality. Artinya bahwa struktur harus dinilai sebagai satu kesatuan, satu totalitas. Suatu struktur merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk yang memiliki hubungan dan saling terikat. 2. Transformation. Berarti bahwa suatu struktur menjadi unsur dari struktur yang lebih besar, atau dengan kata lain, suatu struktur selalu di dalam proses bertransformasi. 3. Autoregel. Artinya bahwa secara kodrati, sebuah struktur terlindungi dari deviasi, sehingga menjadikan suatu struktur dapat terus berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks. Di dalam ranah sastra, penerapan 3 hal tersebut juga dikatakan oleh Kenney 1966-5 dengan kalimat, yang dimaksud dengan analisis terhadap karya sastra adalah kegiatan mengidentifikasi elemen-elemen penyusun karya tersebut dan lalu menjelaskan hubungan antar elemen sebagai suatu kesatuan. Slide berikutnya. Dikemukakan Fanani 2001 bahwa struktur karya sastra mencakup struktur intrinsik, struktur ekstrinsik, struktur lapis bunyi, dan struktur lapis makna. Yang dimaksud dengan berbagai struktur itu adalah sebagai berikut ini. Pengertian unsur intrinsik, ekstrinsik, struktur lapis makna, dan struktur lapis bunyi. Yang pertama, struktur intrinsik. Intrinsik berarti unsur dalam. Dalam karya sastra berarti unsur-unsur yang secara langsung membangun karya sastra itu. Tusti 1991. Selanjutnya, Mursal Esten 1978 mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan struktur seperti alur atau plot, latar, pusat pengesahan, dan penokohan. Kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan pengungkapan tema dan amanat. Juga termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan imajinasi dan emosi. Sedangkan unsur intrinsik sebuah puisi ialah diksi, rima, ritme, dan tipografi. Tusti 1991. Yang kedua, struktur ekstrinsik. Dikatakan Fanani 2001, faktor intrinsik adalah segala faktor luar yang melatar belakangi penciptaan karya sastra. Ia merupakan milik subjektif pengarang yang bisa berupa kondisi sosial, motivasi, tendensi yang mendorong dan memengaruhi kepengarangan seseorang. Selanjutnya, struktur lapis makna. Sebuah karya sastra yang baik dan lengkap setidaknya memiliki 5 tingkatan lapis makna atau neveu. Nilai-nilai tersebut dimulai dari tataran yang paling rendah sampai pada tataran yang paling tinggi. Secara urut neveu tersebut adalah A. Neveu anorganik,
B. Neveu vegetatif, C. Neveu animal, D. Neveu humanis, E. Neveu metafisika atau transcendental. Dan yang terakhir, struktur lapis bunyi. Struktur ini lebih ditemukan pada karya puisi atau prosa liris yang kaya asonansi, aliterasi, dan bersajakan. Pentingnya struktur bunyi karena pada nuansa bunyi-bunyi tertentu akan dapat dihubungkan dengan suasana tertentu. Hal tersebut misalnya dapat dirasakan pada puisi-puisi mantra, yaitu puisi yang menempatkan struktur bunyinya sebagai kekuatan makna tersebut, sehingga bunyi merupakan hal yang paling dominan. C. Struktur pembangun karya sastra. Yang pertama, struktur puisi. Di dalam struktur puisi terdapat dua struktur, yaitu struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Selanjutnya, struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Tema adalah unsur berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya, struktur prosa. Unsur intrinsik prosa. Unsur intrinsik prosa terdiri atas alur, tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, sudut pandang, gaya, pembayangan, dan amanat. Alur atau plot adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai sebuah interelasi fungsional yang sekaligus menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi, bahwa pada umumnya alur cerita rekaan terdiri atas yang pertama, alur buka, yaitu situasi terbentang sebagai suatu kondisi permulaan yang akan dilanjutkan dengan kondisi berikutnya. Yang kedua, alur tengah, yaitu kondisi mulai bergerak ke arah kondisi yang mulai memuncak. Yang ketiga, alur puncak, yaitu kondisi mencapai titik puncak sebagai klimaks peristiwa. Dan yang keempat, alur tutup. Dengan kata lain, alur cerita meliputi paparan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Selanjutnya, unsur ekstrinsik prosa. Unsur ekstrinsik prosa fiksi adalah segala faktor luar yang melatar belakangi penciptaan karya sastra seperti nilai sosiologi, nilai kesejarahan, nilai moral, nilai psikologi. Ia merupakan nilai subjektif pengarang yang bisa berupa kondisi sosial, motivasi, tendensi yang mendorong dan mempengaruhi kepengarangan seseorang. Pada gilirannya, unsur ekstrinsik yang sebenarnya ada di luar karya sastra itu cukup membantu para penelaah sastra dalam memahami dan menikmati karya yang dihadapi. Pengalaman mendalam dan pengenalan unsur ekstrinsik tersebut memungkinkan seseorang penelaah mampu menginterpretasikan karya sastra dengan lebih tepat. Unsur tingkat nilai penghayatan dalam prosa fiksi adalah neveu anorganik, neveu vegetatif, neveu animal, neveu humanis, dan neveu metafisika atau transendental. 3. Struktur drama. Struktur drama seperti jenis teks lainnya, kita dapat membagi berbagai bagian-bagian yang membentuk sebuah teks drama. Bagian-bagian tersebut terstruktur secara sistematis dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses kreatif menulisnya. Menurut tim Kemdikbud tahun 2017 halaman 235, struktur teks drama adalah sebagai berikut. Pertama, prolog adalah kalimat atau kalimat-kalimat atau kata-kata pembuka
pengantar maupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam teks drama. Yang kedua, orientasi merupakan pengenalan dan pengaturan aksi dan tempat yang meliputi pengenalan tokoh, menyatakan situasi dan cerita, hingga permulaan dalam mengajukan konflik yang akan terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama. Yang ketiga, komplikasi atau disebut dengan sebagai bagian tengah cerita yang mulai mengembangkan konflik. Pada bagian ini, tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya. Tokoh juga kerap mengalami berbagai kesalahpahaman dalam perjuangannya untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. Yang keempat, resolusi atau denouement, yakni penyelesaian komplikasi atau berbagai rintangan yang menghalangi tokoh utama. Bagian ini harus muncul secara logis dan sesuai dengan berbagai komplikasi atau klimaks atau puncak konflik yang menyekat komplikasi dan resolusi yang sebelumnya telah dihadirkan. Yang kelima, epilog merupakan bagian penutup dari drama berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanah mengenai keseluruhan isi drama. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Sebagai naskah yang utuh, drama dibangun oleh beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu dialog, petunjuk pemanggungan, plot, dan karakter. Dialog merupakan ucapan tokoh tertentu yang kemudian disusul oleh ucapan tokoh yang lain. Melalui pergiliran ucapan tokoh-tokoh itulah segala informasi diutarakan perlahan-lahan dari awal sampai akhir drama. Karena itulah kedudukan dialog sangat penting dan utama di dalam drama. Selain itu, informasi juga diberikan melalui petunjuk pemanggungan. Petunjuk pemanggungan adalah teks sampingan yang berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang berbagai aspek pemanggungan, yakni aspek karakter, penuturan, dan desain. Teks ini mungkin terdapat di dalam dialog atau intradialog, dan mungkin pula terdapat di luar dialog atau ekstra dialog. Unsur drama berikutnya adalah plot, yaitu pola pengaturan kejadian dalam drama yang membuat kejadian-kejadian tersebut saling berhubungan secara logis, utuh, dan bermakna. Kejadian-kejadian dalam drama tentu saja muncul karena adanya tindakan tokoh atau karakter dramatik dengan segala aspek psikis, moral, sosial, dan ciri fisiknya. Demikian presentasi dan penjelasan materi tentang struktur sastra dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.